Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, good morning. How are you today? I hope all of you stay safe and stay healthy. Hai murid-murid kelas 7 SMPN 1 Glaga. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Oke, sekarang mari kita belajar bahasa Inggris lagi ya. Minggu ini kita belajar tentang thanking and apologizing, yaitu terima kasih dan permintaan maaf. Oke, pertama kita belajar tentang thanking. Ada yang tahu nggak sih thanking itu apa? Yaps, betul sekali. Thanking itu adalah terima kasih. Thanking digunakan ketika kamu ingin menunjukkan rasa terima kasih atau perasaan bersyukur kepada orang lain. Nah, kamu bisa baca ya di slide video. Thanking is when you want to thank other people. You can use the expression of showing gratitude. It is an expression we show or say to express grateful feeling to other people. Nah, itu adalah bahasa Inggrisnya deskripsi tentang thanking. Nah, di situ juga ada bahasa Indonesianya. Terima kasih adalah saat kamu ingin berterima kasih kepada orang lain. Kamu bisa menggunakan ungkapan untuk menunjukkan rasa terima kasih. Dan itu juga termasuk ekspresi yang kita tunjukkan atau kita katakan untuk mengungkapkan perasaan bersyukur kepada orang lain. Kapan sih kita biasanya mengucapkan terima kasih? Biasanya kita mengucapkan terima kasih itu adalah ketika kita dikasih kado. Nah, di situ kamu bisa lihat di slide. In general, people thank someone. One, forgive. Misalkan kamu diberi kado oleh seseorang, maka kamu harus mengucapkan rasa terima kasih tersebut. Terus selanjutnya, for favors, atau kayak diuntungkan atau diberi karunia sesuatu hal, maka kamu mengucapkan terima kasih. Misalnya kamu dapat rezeki, maka kamu juga harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhanmu. Selanjutnya ada for an offer of help, atau ditawari sebuah bantuan. Misalnya temanmu memberi kamu bantuan. Contoh, salah satu temanmu bilang, kamu mau nggak aku bantuin cara mengerjakan soal matematika? Dan kamu dikasih tahu caranya dan kamu harus mengucapkan rasa terima kasih tersebut. Terus selanjutnya lagi ada for a compliment and a wish of success. Misalnya kamu diberi pujian, oh kamu cantik deh, atau you are handsome, atau you are smart, kamu pintar, dan kamu diberikan pujian. Atau kamu ketika ulang tahun dan kamu dikasih doa, misalkan temanmu ngasih doa ke kamu, semoga kamu panjang umur ya, atau doa-doa terbaik yang lainnya, kamu juga seharusnya mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya when being asked about their health, atau kamu diberi kayak doa agar kamu tuh tetap sehat, itu juga termasuknya kamu harus mengucapkan terima kasih. For an invitation, ketika kamu diundang. When leaving a party, ketika kamu pergi meninggalkan pesta, kamu juga harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengundang pesta tersebut. Kamu ucapkan kalau kamu sudah menikmati pesta tersebut dan lain sebagainya. Terus ini juga ada salah satu contoh for service. Misalnya kamu ke restoran mana dan si waiternya memberikan pelayanan yang bagus, kamu juga harus memberikan rasa terima kasih. Terima kasih ya udah dibawakan makanannya atau apa gitu. Jadi kamu bisa mengucapkan terima kasih sebagai bentuk rasa syukur tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita ada examples, contoh-contoh ekspresi dan respon ketika kamu mengucapkan terima kasih dan merespon ketika kamu diucapkan terima kasih. Nah, ini beberapa contoh ketika kamu mengucapkan terima kasih. Salah satunya thank you yang biasa kita gunakan dalam keseharian. Atau you are so kind, kamu baik sekali. Thank you very much, terima kasih banyak. Thank you so much, terima kasih banyak. Thanks a lot, terima kasih banyak. Atau bisa juga menggunakan I want to thank you for ... Nah, titik-titiknya itu kamu bisa isi. Misalkan contoh, I want to thank you for the gift. Saya ingin berterima kasih atas kadonya.
Nah, selanjutnya ketika seseorang mengucapkan terima kasih kepadamu, maka kamu juga harus memberikan respon yang baik. Contoh di situ ada that's alright, my pleasure dengan senang hati, it's pleasure dengan senang hati, atau kalian bisa menggunakan bahasa yang sering digunakan yaitu you are welcome, artinya sama-sama. Atau no problem, tidak masalah, don't mention it, jangan menyebutkan itu. Atau bisa menggunakan oke, dan kamu bisa menggunakan oke apabila ke sama temanmu atau ke teman akrabmu. Itu adalah beberapa contoh ekspresi dari thanking. Oke, di sini dilanjutkan dengan example on conversation, yaitu contoh pada percakapan. Lihat di contoh percakapan yang A, ada Liana. Dia mengatakan, may I get some sheets of paper, sister? I want to print out my tax. Yang artinya, bolehkah saya meminta beberapa lembar kertas, sis? Saya ingin dia menggunakannya untuk ngeprint, kayak gitu, ngeprint tugas saya. Si sister menjawab, sure, tentu saja. Maka Liana menjawab lagi, thank you, karena dia sudah diberikan kertas, maka dia mengucapkan thank you, terima kasih. Dan sister menjawab, you are welcome, sama-sama. Atau bisa juga digunakan kepada seseorang yang lain. Contoh yang B adalah kepada gurunya. Si Andira berbicara, Miss Rita, thank you very much for the gift. I like it very much. Bu Rita, terima kasih banyak atas kadonya. Saya sangat suka loh, kayak gitu. Dan Bu Rita menjawab, good on you, Lina. I'm happy you like it. Si Bu Rita menjawab, bagus untukmu, Lina. Saya senang kalau kamu menyukai itu. Oke, itu adalah beberapa materi tentang thanking. Apakah kalian mengerti? Do you understand, student? I hope all of you understand about thanking. Saya harap kalian semua paham tentang thanking. Yuk, sekarang kita lanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya. Oke nih, materi yang selanjutnya adalah apologizing atau permintaan maaf. Apology is an expression used to apologize or say sorry for something to someone. Oke, jadi permintaan maaf adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta maaf atau sesuatu kepada seseorang. Kapan sih kalian biasanya mengucapkan permintaan maaf? Atau biasanya kalau kamu datang terlambat ketika pas sekolah, atau tidak mengerjakan tugas, dan lain sebagainya, itu adalah beberapa contoh sebagai ucapan permintaan maaf. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, di slide selanjutnya ada example. Di sini ada expression sama responses. Oke, biasanya kita mengucapkan permintaan maaf menggunakan bahasa Inggris adalah I'm sorry. Sorry itu biasa banget ya, tetapi sebenarnya banyak sekali loh mengucapkan permintaan maaf dalam bahasa Inggris. Salah satu contoh excuse me. Excuse me kok masuk ke permintaan maaf, Bu? Bukannya excuse me artinya permisi. Ya, excuse me juga masuk ke permintaan maaf. Karena apa? Misalnya contoh nih, Bu Arin menyuruh salah satu muridmu dari kelas 7A mau ke kelas 7B, dan di 7B ada gurunya. Maka ketika 7A, Bu Arin mintai tolong untuk memanggil salah satu anak di 7B, otomatis si anak tersebut yang dari 7A akan mengganggu guru tersebut. Maka harus mengucapkan excuse me, permisi, atau dia juga termasuknya meminta maaf karena sudah mengganggu guru yang ada di 7B gitu. Oke, selanjutnya ada I do apologize. Saya minta maaf. Forgive me, maafkan aku. I'd like to apologize for ... Saya ingin meminta maaf untuk apa? Kamu jelaskan di situ. Atau I don't mean to make things difficult for you. Saya tidak bermaksud membuat kesulitan kepadamu. Itu juga itu adalah salah satu contoh permintaan maaf. Dan di sini juga ada responsesnya, ada that's alright, it's alright, don't worry, jangan khawatir, not to worry, tidak perlu khawatir, it doesn't matter, gak masalah, that's okay, I quite understand, saya cukup mengerti. Nah, kalian paham kan tentang permintaan maaf? Oke, di slide selanjutnya ada examples on conversation.
Contoh pada percakapan. Nah, di situ ada percakapan A dan percakapan B. Oke, dilihat yang percakapan yang A ya. Si Sania bilang, "Hai Arga, what's up?" "Hai Arga, ada apa?" Si Arga menjawab, "I really sorry, I have broken your pencil case." Saya benar-benar minta maaf, saya merusak tempat pensilmu. Si Sania menjawab, "Don't be panic Arga, it is my old pencil case, it doesn't matter." Don't be panic, jangan panik Arga, it's my old pencil case, itu tempat pensil lamaku. It doesn't matter, gak masalah. Si Arga bilang, "Are you sure? Apakah kamu yakin?" "Thank you Sania." "Apakah kamu yakin?" "Terima kasih Sania." Nah, dia mengucapkan I really sorry karena dia sudah merusak tempat pensilnya si Sania. Don't forget juga jangan lupa juga dia juga mengucapkan terima kasih karena si Sania tidak marah kepada Arga. Oke, selanjutnya dilihat di example conversation yang B. Ada percakapan antara Aldo and mother, Aldo dan ibunya. Lihat di situ Aldo, "I'm sorry mom, I broke the vase in the living room." "Maaf Bu, saya memecahkan vas di ruang tamu." Si ibu menjawab, "That's alright, next time please be careful." "Baiklah, lain kali tolong hati-hati." Si Aldo menjawab, "I will mom, saya akan hati-hati Bu." Nah, di situ adalah beberapa contoh ucapan permintaan maaf pada percakapan. Apakah kalian paham? Do you understand, students? Oke, itu adalah materi hari ini tentang thanking and apologizing. Thank you. That's it, the material of today. I hope all of you can study hard and you can study on your book page 14 to 19. Jadi kalau kalian mau baca lebih lanjut, kalian bisa buka buku kalian ya di halaman 14 sampai 19. Don't forget, next week kompetensi test. Jangan lupa ya, minggu depan kita ulangan harian tentang greeting, sapaan atau salam, leave taking, ucapan selamat tinggal, thanking, ucapan terima kasih, dan juga apologizing, permintaan maaf. Oke, segitu aja materi dari Bu Arin. Semoga kalian semua paham ya. Kalau tidak paham, kalian bisa japri ke Bu Arin atau bisa baca dari sumber-sumber lainnya yang ada di internet atau buku kalian. Oke, terima kasih. See you next meeting. Thank you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.